Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Mari langsung saja kita belajar pengajaran pada malam hari ini. Saya akan mengajar seri pengajaran tentang pelayanan, pelepasan dan pengusiran. Ya, exorcism and deliverance. Boleh ditampilkan slide-nya. Jadi sebelum saya melayani Tuhan dalam pelayanan mujizat dan kesembuhan, saya pelayanan terlebih dahulu di pelepasan dan pengusiran. Ya. Jadi gereja Betania Ostoya Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Yang berarti kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Ini akan selalu saya ulangi saudara. Karena bisa jadi saudara datang bukan dari aliran Pentakosta. Tapi saya harus sampaikan supaya saudara kalau datang gak kaget kalau yang sakit jadi sembuh di tempat ini. Kalau yang terikat jadi terlepaskan di tempat ini. Karena kita percaya ada kuasa Roh Kudus, yang percaya katakan amin. Dan itu masih terjadi sampai detik ini. Dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah dan karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus. Kita punya 3 pilar, yaitu iman di dalam Yesus, mujizat-mujizat baik jasmani, rohani, dan Roh Kudus, ya, dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Dan kita punya visi percepatan dan pelipat gandaan. Mari sama-sama kita belajar dengan cepat. Slide berikutnya. Kita mau tahu dulu siapakah iblis? Yang pertama, iblis adalah 1/3, sepertiga malaikat sorga. Jadi sepertiga malaikat sorga yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga dihempaskan ke bumi dan menjadi penguasa udara. Salah satunya namanya Lucifer. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Nah saudara perlu perhatikan ya. Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahasa asli perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Campur dengan Aram, jadi Ibrani dan Aram. Nah bahasa perjanjian baru menggunakan bahasa Greka atau Yunani. Pertanyaan kenapa demikian? Karena pada saat itu ada bahasa internasional. Sama kalau hari ini bahasa internasionalnya apa saudara? Boleh bantu saya dijawab? Inggris. Sehingga setiap kita harus diperlengkapi bahasa Inggris. Sama kalau boleh saya tambahkan hari ini Mandarin. Mandarin salah satu bahasa yang juga hari ini jadi bahasa internasional. Nah saudara, Lucifer itu bukan dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Tapi Lucifer ini dari bahasa Latin. Saudara perlu tahu kenapa kok bahasa Latin ini mencuat. Tolong bantu saya kalau saudara tahu kenapa kok bahasa Latin mencuat. Karena pada saat itu ada satu kekaisaran yang begitu kuat. Kekaisaran apa saudara? Romawi. Kekaisaran Romawi menggunakan bahasa Latin. Nah sehingga Lucifer diambil dari bahasa Latin yaitu lux atau lucis yang artinya cahaya. Dan vere yang artinya membawa. Dapat diartikan pembawa fajar dan bintang fajar. Nah sekarang kita kembali ke bahasa yang asli. Kalau dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani menggunakan kata fosforos. Sehingga saudara gak asing dengan kata fosfor. Kok saudara tekuk dia nyala, betul saudara? Nah karena dia cahaya. Nah Lucifer dalam Yesaya dia dikatakan adalah pembawa fajar, morning star. Dan dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata helel, saudara. Jadi Lucifer adalah salah satu iblis. Sedangkan iblis itu ada banyak, saudara. Karena sepertiga malaikat dari sorga yang memberontak kepada Allah dan dihempaskan ke bumi. Sehingga menjadi penguasa udara. Nah siapa saja nama iblis yang dicatat dalam Alkitab? Saudara bisa lihat saya tampilkan di situ. Yang pertama ada Abaddon, ada di Wahyu 9 ayat 11. Ada Apollyon, juga di Wahyu 9 ayat 11. Beelzebul, Belial, Lewiatan, Legion. Lanjut, dan masih banyak lainnya. Ya, lanjut. Yang ketiga dilambangkan apa? Nah saudara perhatikan. Lambang setan itu naga, ular yang berbisa dan lidahnya bercabang. Sebab itu saya kalau boleh kasih masukan, kalau kita orang Kristen, tolong jangan pakai baju yang ular. Karena ular itu lambangnya setan, naga itu lambangnya setan, saudara. Kenapa? Karena ketika setan datang di Taman Eden, mereka jadi ular. Dan ular lidahnya bercabang, artinya apa? Setan itu pinter kalau ngomong itu pinter dia. Dan dia pendusta karena lidahnya bercabang. Saudara bisa catat Alkitab yang sudah saya tampilkan di situ. Kalau saudara mau foto boleh silakan. Nanti saudara buka di rumah karena saya nggak bisa tampilkan semua ayat saudara. Beberapa lambang iblis perhatikan.
Selain naga, kenapa? Karena di dalam Wahyu dicatat bahwa naga itu adalah iblis. Ular dalam perjanjian lama dia datang dalam wujud ular. Dan apa saudara? Tengkorak. Tengkorak itu lambang kematian. Kegelapan, kepala kambing atau Baphomet. 666 antikristus, salib terbalik. Dan wanita telanjang yang di situ didefinisikan sebagai hawa nafsu seksual. Saudara, seksual itu Tuhan berikan buat manusia dan itu indah. Namun iblis membuatnya jadi rusak, pornografi, pergaulan bebas. Sejatinya Tuhan ciptakan seksual itu reproduksi, bukan hanya itu tapi keharmonisan keluarga. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Tapi coba kita lihat hari ini saudara. Saudara pasti paham apa yang saya maksud. Yang kelima, siapakah iblis? Bapa pendusta, penipu dan pelin-pelan. Kalau saudara buka di Matius 5 ayat 37, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Maka selebihnya daripada itu dari si jahat. Si jahat itu hari ini A, besok B. Besok B jadi C. Pinter pelin-pelan, seperti sebuah iklan berkata, hari ini bayar, besok gratis. Saudara datang besok, pedagangnya bilang, dibaca, hari ini bayar, sampai dipanggil Tuhan dia enggak gratis saudara. Itu trik itu. Lanjut saudara. Nah sekarang segera cepat. Gimana caranya iblis merasuk? Nah pertanyaan ya. Orang Kristen bisa dirasuk setan enggak sih? Jawaban saya. Kalau ada Yesus dalam dirinya, enggak bisa. Tapi kalau Kristen KTP, bisa. Bagaimana cara? Yuk kita lihat. 1. Suka cerita mitos. Mempercayai tahayul. Suka kepercayaan, suka nonton film setan. Nah ini saudara. Baca buku cerita novel setan yang diyakini dan diimani. Akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga masuk ke dalam realitas iblis yang menyesuaikan adat dan budaya setempat. Intrik dan manipulasi. Maka itu dari yang jangan heran. Setiap tempat pasti punya cerita setannya sendiri-sendiri. Kalau di tempat ini seperti ini, kalau di tempat itu seperti itu. Di seluruh belahan dunia, memang setan berkuasa di dunia. Tapi saudara jangan suka yang begitu. Khotbah saya malam hari supaya apa sih saudara? Supaya saudara gak takut sama setan. Yang percaya katakan amin. Iya, nanti saya akan saksikan beberapa pelayanan saya. Kemarin saya habis bakar pedang panjang saudara. Yang itu ratusan tahun ada kuasa gelap. Puji Tuhan saya hari ini pulang sehat. Karena apa? Ada nama Yesus yang percaya katakan amin. Lihat lagi saudara. Yang kedua, tidak pernah berdoa, gak pernah ibadah, gak pernah memuji, gak pernah menyembah nama Tuhan. Ini gampang saudara. Saudara, iblis itu selalu berkaitan dengan hal jahat. Kok saudara suka mikir kotor, saudara suka mikir untuk jahat, ya sudah itu saudara sudah dirasuk iblis. Karena iblis pasti jahat. Kalau Tuhan, pikiran Tuhan mengasihi, mengampuni, senang berdoa. Senang menyembah Tuhan. Senang baca Alkitab. Kalau iblis gak senang saudara baca Alkitab. Saudara akan diganggu supaya gak baca Alkitab. Karena kalau saudara baca Alkitab, saudara melihat kebenaran. Kalau saudara melihat kebenaran, saudara bisa kalahkan iblis. Dan iblis gak mau. Iblis akan buat saudara terkungkung terus. Maka dari itu malam hari ini saya rindu. Setiap kita bisa menang melawan iblis yang percaya katakan amin. Yang ketiga, iblis bisa merasuk ketika kondisi hati yang sedang tidak baik. Sedih, kecewa, kepahitan, dendam, dan amarah. Sebab itu saudara jangan heran. Orang yang tidak menjaga hatinya bisa membunuh orang. Contoh ya, ada orang membunuh orang lain. Ditanya, kenapa kamu membunuh orang itu? Dijawab kan? Ya karena saya dendam dengan dia. Dia rendahkan saya. Itu kelakuan setan kan? Membunuh itu kan kelakuan setan. Betul tidak? Tolong dibantu jawab, betul tidak? Ya, dan itu adalah iblis yang merasuk. Saudara mikir mau jatuhkan saudara, dulurnya mau dijatuhkan, itu sudah kelakuan iblis. Justru kalau kelakuan anak Tuhan, saudaranya susah ditolong, bukan malah jegal aja, sliding aja. Tidak bisa saudara. Lanjut. Yang keempat, pikiran yang kacau. Dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara terlilit hutang, mulai cari cara, cari pesugihan. Mulai cari jalan pintas, lunas-lunas. Tapi jangan lupa,
Kalau iblis melakukan sesuatu nggak pernah gratis. Ada yang namanya kutuk keturunan, ada yang namanya tumbal. Hanya Yesus saudara sudah selain nolong memberikan keselamatan. Setan nggak bisa, iblis nggak bisa. Iblis bisa kasih kekayaan, buktinya ada pesugihan. Oh itu cepet itu, sehari lunas keluar itu, nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai jaminan. Iya, nggak ada jaminan, tumbal ada diminta. Dan kalau seperti ini harus pelayanan pelepasan. Yang kelima, menghujat Roh Kudus. Yang keenam, tidak hidup dalam kekudusan. Yang ketujuh, ibadah tidak sungguh-sungguh. Suam-suam kuku. Ini banyak loh hari ini, virus bioskop saya sebut. Ke gereja cuma mau nyari musik yang enak, pengkhotbahnya yang enak, duduk, selesai pulang. Ya ini contoh-contohnya. Padahal kita ibadah itu sebetulnya kita ini sama-sama pelayanan loh saudara. Saudara duduk dengarkan firman. Apakah cukup dengarkan? Enggak. Saudara pulang melakukan firman. Apa yang saudara sudah dengar hari di ibadah, lakukan. Kalau pengkhotbah bilang jangan lagi nonton film setan, gak usah debat. Karena hari ini saya banyak melepaskan orang-orang yang ternyata hobi nonton film setan. Sudahlah percaya saya. Karena saya sudah melepaskan orang-orang yang hobi nonton film setan sampai mendarah daging, sampai halusinasi. Takut. Karena saya dalam pelayanan pelepasan. Saya mau lewat hutan, mau lewat kaki gunung lah, mau lewat katanya gedung yang angker lah. Mana yang gak ada apa-apa tuh. Karena saya punya Yesus yang berkuasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, percaya saya, saudara gak akan takut. Betul. Karena firman Tuhan berkata, engkau punya senjata perlengkapan rohani, perlengkapan Allah. Ada perlindungan saudara buat saudara dan saya. Yang kedelapan, bagaimana cara iblis merasuk? Datang ke dukun, paranormal, orang pintar, suhu, dan lain-lain. Saudara saya di situ kasih tanda petik orang pintar, tanda petik. Kenapa? Karena hanya orang bodoh yang percaya kalau itu orang pintar. Saudara, bukankah Alkitab sudah mencatat? Amsal berkata apa? Di dalam Tuhan harapanmu tidak pernah hilang dan masa depanmu cerah. Itu dicatat dalam Alkitab. Yang percaya katakan amin. Kenapa masih percaya dengan tahayul-tahayul? Percaya dengan zodiak, oh kalau bintang saya begini, bintang saya begitu, hari ini begini, hari ini begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Bukankah Alkitab sudah menjamin bahwa setiap kita adalah kepala bukan ekor, engkau naik dan tidak turun. Kenapa masih suka zodiak? Oh iya soalnya golongan darah, oh show-nya apa? Saudara mau tahu show saya apa? Siomay sama Shoba saudara, sama Shoki. Kita sudah tidak hidup di dalam seperti itu kok di dalam Yesus. Mau saudara lahir tahun berapapun, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mau saudara lahir hari apapun, mau Jumat Kliwon tah, mau Kemis Legi tah. Senin sampai Minggu harinya Tuhan, yang percaya katakan amin. Ada satu lagu yang saya suka, lagu ini berkata, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara mau keluar rumah sakit hari Sabtu sehat-sehat mah. Mau buka toko hari Kamis, laris-laris lah. Gak usah percaya mau saudara di angka 13 tak, angka 4 tak. Semua angka di dalam Yesus pasti jadi berkat, yang percaya katakan amin. Iya. Lanjut. 9. Menggunakan benda-benda klenik dan mistik baik dalam tubuh seperti susuk, makanan, minuman, maupun jimat yang diletakkan di rumah maupun kamar. Atau gedung-gedung saudara tanam apapun di situ. Kalau rumah saudara pernah ditanam, rumah saudara harus diberkati, dikuduskan, disucikan karena itu najis. Itu bukan dari Tuhan. Tahu nggak ciri-ciri kalau rumah saudara ada benda-benda yang nggak nyaman? Pasti rasanya di rumah panas, nggak nyaman, geger terus, bertengkar terus, rezeki kayak mampet. Karena ada ditanam sesuatu dan Tuhan nggak bisa berkati kalau di situ ada sesuatu yang najis. Firman Tuhan berkata apa? Tanpa kekudusan orang nggak bisa berjumpa dengan Allah.
Benda-benda ini adalah benda najis yang harus dihancurkan, yang harus dipatahkan dalam nama Yesus. Yang ke-10, mengandalkan ilmu mantra, kuasa-kuasa gelap. Saudara, hindari ini semuanya. Lanjut. Bila kita membiarkan iblis merasuk hidup kita, maka yang akan terjadi adalah kutuk keturunan yang dapat membahayakan kehidupan diri kita maupun keluarga kita. Kutuk keturunan dicatat dalam Alkitab. Perhatikan, Alkitab itu dicatat ribuan tahun yang lalu, tapi bisa menulis keadaan hari ini. Maksud saya apa? Kemungkinan biasanya orang akan bertahan pada keturunan keempat. Maksud saya begini, kalau saudara adalah kakek nenek, biasanya mentok dicicit biasanya. Kalau generasi kelima apa namanya saudara? Bisa bantu saya? Cangga. Tapi biasanya orang mentok di cucu atau dicicit. Betul saudara? Dan Alkitab mencatat, kutuk itu berlanjut keturunan ketiga dan keempat, berarti ke cucu dan cicit saudara. Saya kasih contoh paling gampang, ini karena saya pelayanan di bidang ini saudara ya. Kalau di dalam keluarga saudara ada yang bisa ngeliat setan, coba cek semua family tree saudara. Pasti kalau nggak sepupu, kalau nggak om, kalau nggak tante, pasti ngeliat setan. Itu saya yakinkan. Itu yang namanya kutuk keturunan. Dan ngeliat setan, tolong ditampilkan slide-nya. Indigo atau bisa melihat setan bukan karunia dan bukan anugerah dari Tuhan. Jadi jangan dibanggakan. Oh saya bisa ngeliat setan ini dari Tuhan. Oh enggak, itu dari setan. Karena ketika saudara masuk dalam kuasa gelap, saudara masuk ke dalam realitasnya kuasa gelap sehingga saudara bisa ngelihat. Karena dia nampakkan diri ke saudara. Sampai hari nggak pernah ngeliat setan saudara. Walaupun saya pelayanan di bidang ini. Karena saya percaya ini yang saya yakini ya. Orang yang percaya Yesus justru setan yang takut sama kita. Yang percaya katakan amin. Karena ketika kita melangkah setan akan lari terbirit-birit. Loh ini betul saudara. Karena ada kuasa Yesus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah ini sudah lihat. Karena itu berarti tanda adanya kutuk keturunan karena atas-atasnya pernah memiliki hubungan dengan kuasa gelap. Entah dia pakai penglaris, entah dia pesugihan, entah dia pakai santet, entah dia pakai susuk. Itu akan nurun ke bawahnya. Tolong bantu saya cek. Kalau di keluarga saudara ada yang bisa ngeliat setan. Cek sepupunya, cek atas-atasnya, cek bawah-bawahnya. Kalau ada itu harus dilepaskan. Itu tidak nyaman dan itu mengganggu saudara. Masa seneng sih ngeliat wujud terbang gitu. Ngeliat ke tempat mana, takut, makan, takut gitu. Nyaman dah seperti itu. Itu harus dilepaskan. Ya, jadi indigo bukan anugerah. Di Alkitab gak dicatat loh. Kalau indigo itu anugerah. Jadi jangan mengakui sesuatu yang tidak dicatat dalam Alkitab. Oh ini anugerah kelebihan. Oh itu bukan kelebihan, kekurangan itu saudara. Itu kekurangan dan itu harus dilepaskan dalam nama Yesus. Nah sekarang lanjut. Kondisi bila iblis telah merasuk. Tadi kan caranya tuh, cara masuk ya. Lah kalau udah masuk gimana? Saya catat dalam demon possession classification. Klasifikasi kerasukan roh jahat yang pertama. Tahap pertama nih. Suka mendengar dan menceritakan cerita setan. Pergi ke hotel, oh ini hotelnya serem. Pergi retreat gereja, cerita setan di retreat gereja. Itu tahap pertama, berarti setan sudah masuk dalam hidupnya. Karena enggak ceritakan Tuhan, ceritakan setan. Loh saudara anak Tuhan apa anak setan? Tolong bantu saya. Kenapa kok ceritanya setan? Bukankah anak Tuhan harusnya cerita tentang Tuhan? Halo, betul tidak? Kita rubah. Kalau saudara hari ini suka cerita setan, tolong bantu saya. Kalau saudara suka, tahap pertama. Suka cerita dan suka dengar. Tahap pertama. Diteruskan, masuk tahap kedua. Mulai merasa cemas. Dikit-dikit ketakutan ke toilet gak berani sendiri. Rumah harus dinyalakan semua, lampu mati udah langsung takut. Kamar gak boleh gelap, harus nyala. Karena kalau lampunya gelap nanti ada yang nunggui. Oh no. Ada yang nunggui tikus saudara, ambek curut, ambek curu, ambek kecoa saudara. Kok bisa ya? Kita percaya begitu ya. Kalau ruangan gak pernah lampunya nyala berarti nanti ada setannya. Anda kok senang dibodoh-bodoh seperti itu ya? Kalau saya emang gak percaya begitu saudara. Di rumah saya ada satu ruangan gelap, gak pernah saya nyalakan gudang saya. Saya tiap hari ngecek ya aman, malam ngecek ya aman kok. Karena ada Yesus dalam hidup kita yang percaya katakan amin. Begitu juga dengan saudara. Kalau ada Yesus dalam hidup saudara, gak akan takut. Amin? Iya. Lanjut. Ketakutan sendiri, halusinasi, dan sugesti seakan-akan melihat setan. Saudara perlu tahu, saudara punya imajinasi. Kalau saudara ketakutan, dan nanti yang nampak, yang saudara lihat, ya dari yang saudara tonton.
Kok saudara suka nonton film setan, wujud-wujudnya masuk di pikiran saudara. Jangan heran kok saudara takut, ini kan yang di film kok muncul. Itu halusinasi. Halusinasi. Tapi itu tahap kedua, lanjut tahap ketiga. Kalau sudah mulai diteruskan, gak berhenti nih, gak bertobat. Secara jasmani dan rohani sudah gak sehat. Gak mau lagi baca Alkitab. Gak mau lagi ke gereja. Gak mau lagi memuji menyembah nama Tuhan. Mulai self-harm. Melukai diri sendiri, dan citra gambaran dirinya rusak. Setan itu suka ngancurkan citra diri orang. Maka dari itu Adam dan Hawa pertama kali yang dirusak itu citra dirinya. Loh, nenek moyang kita ini udah dirusak dulu sama iblis. Dan dia coba hancurkan kita. Kenapa? Karena hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Ada penebusan, ada keselamatan, dan iblis gak suka. Dia akan terus ganggu kita. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan. Tahap selanjutnya saudara perhatikan. Inilah tahap yang terakhir. Kalau tadi suka cerita, dengar setan. Hari ini saya tidak begitu suka saudara. Bukan enggak begitu. Sama kalau ada orang yang saya mau cerita setan. Kita cerita tentang Tuhan. Karena saudara saya mau tanya, kalau saudara cerita setan merinding enggak? Merinding kan? Ya karena saudara cerita itu dia senang diceritakan. Tapi ceritakan Tuhan lebih baik, amin saudara. Iya. Terus tadi mulai cerita, takut. Loh aneh ya. Ya karena memang itu kuasa gelap. Tapi saya mau kita cerita tentang Tuhan, amin saudara. Saya tuh paling gak seneng kalau gini, ketemu orang ya. Ini kalau di Antartika ya. Saya doa, saya melihat. Di belakang Anda. Tapi gak bisa ngelepasin, cuman ngomong terus ditinggal. Terus yang diomongin kepikiran. Pastor, saya diomongin sama si itu. Katanya di saya ini ada bayangan hitam. Lah kok gak ngelepasin? Ya dia gak bisa, suruh nyari yang bisa, salah satunya Pastor Yolo, enak nambah-nambah bebannya orang. Terus nanti lihat di rumahnya, Pastor di rumah saya katanya di pohonnya ada. Lah kok gak disuruh ngusir? Ya itu dia, bisa ngelihat gak bisa ngusir. Saya kalau datang ke rumah jemaat, kalau saya kunjungan, yang cerita setan, gak usah takut. Saya bilang, gak usah takut, jangan cerita setan. Kita mulai cerita kebaikan Tuhan, cerita yang benar, cerita yang berani. Pulang itu loh dari wajah yang ketakutan. Selalu akhirnya senyum, amin bersama Yesus pasti bisa. Itu yang saya rindukan. Jangan kalau datang cerita setan. Aduh. Saudara, ingat ya, dari cerita dan dengar, lanjut ke apa? Lanjut ke mulai takut dan cemas. Dari mulai cemas, mulai lagi pikiran kalut, gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja, terus gak mau lagi suka untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mulai melukai diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, inilah yang terjadi. Kerasukan yang ditandai dengan manifestasi kesurupan secara fisik. Teriak-teriak, terus gerak-gerak gak jelas. Saya doakan satu, tumbang langsung jadi ular saudara. Untung saya pegang, kalau enggak kan bisa ke belakang itu saudara. Jadi ular saudara. Jadi maksudnya gerak-gerak seperti ular. Yang pasti bukan ular tangga saudara ya. Itu pakai dadu kalau ular tangga. Jadi ular. Saya tanya, kenapa kamu? Ya itu pastor. Saya baru ingat dari SD sampai SMP. Selalu tiap hari nonton film setan. Nah ini saudara. Nah sekarang. Kondisi bila iblis telah merasuk dalam aktivitas atau adiksi yang disebabkan oleh roh jahat. Kita lihat sama-sama. Satu, kecanduan pornografi. Games online. Saya mau tanya, game itu diciptakan untuk apa sih saudara? Saudara boleh gak main game online? Saya mau tanya dulu yang dasar dulu, boleh gak? Boleh. Tapi saya mau tanya, kalau main game online sampai jam 3 pagi normal gak ya? Kalau main game online sampai habis ratusan juta, normal gak ya? Kalau main game online kalah ngeplak temennya, normal gak ya? Ya gak normal. Saya mau tanya, kita kembali ke dasar deh. Game itu diciptakan untuk apa sih? Supaya kita happy, fun, enjoy. Lah kalau saudara main game jadi tonjok-tonjokan, ya ojo main game tuh. Saya main game sepak bola. Dikalahkan teman saya 7-0, saya gak marah tuh, malah saya ketawa. Dia ketawa, saya ketawa gitu. Ya saya alesi aja, saya lagi ngefur gitu. Tapi tujuan main game kan untuk kita akrab, betul tidak? Iya. Coba baca kasus-kasus. Main game kalah. Bacok, loh roh mana itu yang bacok-bacok gitu? Loh, pernah baca di berita ada itu saudara? Loh iya, ya itu adalah pekerjaan setan.
Main game online, nggak terkontrol. Saya kepingin jadi e-sport, ya buktikan. Banyak yang mau e-sport jatuhnya ratusan juta rupiah habis. Kalau mau jadi e-sport yang sebenarnya karena hari ini ada e-sport. Olahraga secara digital memang ada, tapi yang niat. Tapi saya mau katakan, saudara kalau nggak bisa ngatur game online, bablas saudara. Lanjut, selain game online apa? Judi. Judi yang onsite maupun online. Ini orang ya, kalau kena judi, itu ikatan. Makanya jangan heran ya, kalah kok masih jatuh, masukkan uang. Aneh kan? Saya banyak menemui orang konseling. Pastor, ini uangnya habis sampai rela mobil dijual, masukkan. Kok udah gak bisa mikir sehat? Karena dirasuk, saudara. Itu judi itu kayak begitu. Saudara masukkan 1 juta, wah mudah-mudahan jadi 10 juta. Keluar 10 juta, 101 miliar, ambles di 100 saudara. Loh, kira-kira betul gak yang saya katakan? Betul tidak? Iya. Tapi banyak orang melakukan itu loh. Kenapa ya? Ya karena itu tadi dirasuk oleh roh jahat. Jadi pemahaman rasuk itu bukan pemahaman kerasukan itu bukan gitu saudara. Wah gitu bukan saudara. Pemahaman kerasukan itu adalah saudara melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Bisa paham poin saya saudara? Itu terjadi kalau saudara gak jaga hidup saudara. Jatuh dalam kecanduan pornografi. Boleh ditambahkan lagi slide-nya. Games online, judi, rokok, alkohol. Seks bebas, saudara kalau bahas rokok saya nggak cuma bahas soal kesehatan aja. Saya mau tanya, orang kalau merokok bisa berhenti rokok nggak dalam sehari? Nggak bisa saudara. Sakau kalau sehari, betul atau tidak yang saya katakan? Kecanduan kan? Segala sesuatu yang candu, itu pekerjaan roh jahat. Betul, tanya orang-orang keluarga saudara yang merokok, suruh berhenti sehari, nggak kuat. Bahkan lebih rela beli rokok daripada beli nasi, padahal perutnya itu perlu nasi bukan perlu rokok. Tapi karena kecanduan, kalap, gak bisa beli rokok. Sekarang, sudah gak ada yang elektronik. Bukankah itu lebih bahaya lagi yang elektronik? Betul tidak? Susah, kalau ngomongin yang topik ini susah saudara. Saya kalau ngasih nasihat sama perokok itu susah, debat kusir. Saya mah tetap akan terus menyuarakan. Kenapa? Karena saya sudah melihat banyak yang paru-parunya bolong karena rokok saudara. Tapi saya tidak akan berhenti. Kenapa? Saya sedih kalau lihat orang sakit. Jadi bersyukurlah hari ini. Kalau saya terus menyuarakan kebenaran, kenapa? Karena saya nggak mau banyak korban berjatuhan. Tapi keputusan di tangan masing-masing. Alkohol, seks bebas, LGBT, narkoba. Yang kedua, indigo bisa melihat penampakan, itu kutuk keturunan. Lanjut secara cepat. Peramal, mulai suka dengan kepercayaan-kepercayaan yang bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Kalau supaya usahanya rame harus dikasih benda ini, taruh ini. Coba aja. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu kabarin saya ya. Itu semua pekerjaan setan. Makanya saudara jangan heran, Matius 4. Ketika iblis mencobai Yesus, dia berkata, aku akan memberikan segala kekayaan. Itu dia lagi gak ngerosting Tuhan Yesus. Dia memang betul-betul bahwa dia punya kekayaan dunia. Tapi apakah kita jadi orang Kristen ukurannya adalah kekayaan? Kan gak begitu saudara. Apakah ukurannya materi? Kan gak begitu. Jadi orang Kristen, kalau bagi saya ukurannya, apapun yang terjadi kita tidak menyerah sebab kita punya Yesus yang percaya, katakan amin. Apapun yang terjadi ukuran kalau bagi saya jadi orang Kristen, sekali apapun itu, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin saudara. Tidak akan tinggalkan Yesus. Yang keempat, bermain dan berhubungan dengan kuasa gelap, ilmu kebal, pegangan, penglaris, pesugihan, santet, pelet, guna-guna. Yang kelima, keturunan dari seseorang yang merupakan dukun atau orang pintar, darah kental, target utamanya anak atau cucu sulung. Yang keenam, tindakan-tindakan kriminal, kejahatan amoral yang nyata dilakukan secara keji. Jadi saya minta tolong saudara perhatikan, kerasukan yang saya maksud, sekali lagi bukan dalam wujud yang gitu bukan. Tapi kalau saudara ada dalam list itu, melakukan amoral, melakukan tindakan yang jahat, minta tolong saya kembali ke jalan yang benar di dalam Yesus. Karena itu berarti sudah masuk ke dalam realitas daripada iblis. Jadi kerasukan iblis bukan melulu-mulu teriak-teriak gak jelas gitu, bukan saudara. Tapi hal-hal yang di luar terbalik daripada kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang kita boleh lanjut saudara.
Cara melepaskan dan mengusir iblis. Saya kasih solusi di akhir ini saudara. Pelayanan pelepasan artinya ada yang terikat dan dilepaskan. Kalau manusia pelepasan. Kalau gedung atau bangunan namanya pengusiran. Kalau saudara terikat mau pindah rumah sampai ujung bumi ke Antartika sama ke kutub utara kutub selatan tetap dikejar. Tapi kalau itu di gedung namanya diusir. Kalau di dalam tubuh dilepaskan. Nah dalam pelayanan pelepasan dan pengusiran tidak semua selalu dikaitkan dengan kuasa gelap. Indikatornya bisa masalah psikis kayak saya ketemu misalnya, oh ini kerasukan setan, ternyata dia punya masalah jiwa. Ada masalah dengan jiwanya sehingga minum obat. Saya mau minta tolong. Kalau saudara yang malam hari ini ada, punya masalah jiwa dan minum obat, saya minta hentikan obatnya sebelum Anda halusinasi, delusi, bahkan menuju ke bunuh diri. Karena obat yang Anda minum tidak akan pernah berhenti, dosisnya akan bertambah. Percaya apa yang saya katakan? Karena saya sudah melayani banyak yang terikat dengan obat-obatan. Itu tidak menenangkan saudara, itu memaksa otot saudara untuk tenang. Contoh ya, saudara punya mental anxiety, saudara minum obat itu supaya tidur. Tubuh saudara tuh gak tidur, tapi otot saudara dipaksa tidur. Saya pernah ketemu satu orang yang tidur dengan obat. Karena mental itu loh, kok tidur matanya bisa gini loh. Bisa gimana itu? Karena matanya itu gak tidur saudara, cuman dipaksa, selaputnya dipaksa nutup matanya. Dan itu nanti saudara, matanya jadi hitam, kenapa? Karena gak tidur. Hati-hati saudara, saya masih percaya bahwa pelayanan konseling itu bisa jadi solusi. Lanjut, obat-obatan, penenang, berandil mengakibatkan fatal, merusak syaraf secara perlahan dan menghilangkan kesadaran jiwa. Saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan jiwa, yang percaya katakan amin. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang mengalami masalah jiwa tapi hari ini mereka sehat dan sembuh. Saudara butuh Yesus, saya juga butuh Yesus, amin. Lanjut, 5 cara untuk kita bisa melepaskan dan mengusir kuasa iblis. Yang pertama, kita bisa meremukkan kepala ular. Di sini kepala ular maksudnya iblis ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebab itu saudara jangan heran. Kalau iblis bisa gigit kita bisa. Tapi kita bisa hancurkan kepalanya. Kalau Alkitab mencatat. Kita remukkan kepalanya tapi dia akan meremukkan tumit. Tapi saya rindu hari ini jangan sampai tumit saudara digigit dulu baru saudara injak, betul? Tapi saudara injak kepala ular itu. Lanjut yang kedua. Kuasa yang menyertai orang percaya, Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Saudara jangan takut lagi. Kita punya Yesus saudara. Yang ketiga. Nama Yesus Kristus sangat berkuasa. Sebab itu kenapa saudara diajar untuk berdoa dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Lanjut yang keempat. Membakar benda-benda klinik dan mistik dalam nama Yesus. Dalam pelayanan saya banyak membakar saudara, benda-benda yang ada mistik. Nanti saya tunjukkan video kemarin saya ke Bojonegoro. Saya bakar satu pedang panjang 80 cm yang sudah ratusan tahun turun-temurun. Sudah 6 generasi saudara. Dan dibakar kemarin. Kisah Para Rasul 19 ayat 19 sampai 20. Kenapa membakar? Karena di Alkitab dicatat. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu apa? Membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Dan itu yang saya juga lakukan dalam pelayanan saya. Kalau saya lihat ada benda-benda klinik, saya bakar dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, yang kelima, saya perhatikan yang terakhir. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 17 ayat 21. Berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan saya kalau mau pelayanan pelepasan pengusiran pasti puasa saudara. Karena Alkitab yang mencatat untuk mengusir dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Mari kita lihat beberapa kesaksian. Hari ini saya berikan 4 kesaksian yang berkaitan dengan kuasa gelap.
Suatu kali ada seorang yang menghubungi saya, dia tidak mau disebut namanya, tapi dia boleh izin untuk disaksikan. Saudara tahu banaspati tidak? Benda santet bola terbang api itu loh saudara. Dan ini dia info ke saya, karena di komplek itu, di perumahan dia, katanya sedang ada teror santet. Banaspati itu terbang saudara, nanti ada videonya saudara lihat ya, terbang. Terus ketika dia doa dalam nama Yesus, karena dia ingat yang saya katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bisa mati apinya, terus hilang. Kita lihat sama-sama. Banaspati yang dihancurkan. Nah ini saudara, ini kesaksiannya ya, kita lihat videonya. Dipercepat. Nah ini saudara, lihat saudara. Bola itu loh, yang merah-merah itu saudara. Itu sedang menuju ke rumahnya. Itu. Lanjut, dipercepat lagi. Nah itu saudara. Lanjut, dipercepat lagi. Nah ini, dalam nama Yesus dia berdoa, lihat saudara. Lihat saudara, lihat saudara, lihat saudara, lihat saudara. Mulai menjauh, mulai menjauh. Mulai menjauh dia. Lihat saudara, lihat saudara. Loh, mulai kedip-kedip itu. Loh. Yes. Lihat saudara, mulai menjauh. Yes. Lihat saudara, mulai menjauh dia. Itu tadi dari sana, Nah itu dari saudara. sana ke sana. Nah Aku itu saudara. jualan terus. Nah itu suaranya itu yang ngomong. Jadi berbalik arah dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara gak perlu takut lagi ya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Saudara jangan lagi berpikir begini loh. Pastor, sepertinya ada orang yang mau jatuhkan usaha saya dengan kuasa gelap. Lawan dengan nama Yesus. Sepertinya ada orang yang mau menjatuhkan saya dengan kuasa gelap. Lawan dengan nama Yesus. Ini video saya di Bojonegoro, boleh ditampilkan membakar pedang di Bojonegoro. Saya baru tahu kalau ini Mandau saudara ya. Ustaz tahu Mandau. Nah ini saudara, saya ke Bojonegoro. Cukup panjang saudara, sekitar 80. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita bakar dalam nama Yesus. Dibakar Pak. Ya dibantu percepat, multimedia. Dipercepat terus, ya terus. Gak apa-apa, dipercepat. Nah ini saudara, mulai hancur ya, dipercepat. Dari cangkangnya ya. Nah itu saudara, pause, nah itu. Hancur lebur saudara. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tidak perlu takut lagi saudara. Benda itu membawa malapetaka bagi keluarga itu, tapi saya berkata hari itu, mulai hari ini pintu berkat rezeki mulai dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu yang baik mulai Tuhan buka. Amin saudara. Selanjutnya saudara, kita lihat slide berikut ini, screenshot. Saya pergi ke Sidoarjo, jadi hari Senin itu cukup padat saya. Saya ke Bojonegoro, 2 tempat, doakan gudang dan pedang, terus saya ke Sidoarjo. Nah ini saudara, saya sensor beberapa. Jadi ini ceritanya singkat cerita aja ya. Anaknya, ada anak seorang ibu Linda, anaknya namanya Angela, saudara. Nah ini, Angela Christine ya. Jadi kerasukan roh jahat, lanjut, slide berikutnya. Nah, nih kemasukan roh jahat. Nah ini saya langsung jadi Bojonegoro saya langsung ke Sidoarjo saudara, melipir ke Sidoarjo ya. Nah di Waru Sidoarjo, lanjut. Dan puji Tuhan saudara boleh lihat. Puji Tuhan pastor, mujizat Tuhan terjadi, sudah sembuh. Dia yang suruh bilang pastor Yoel Angela sudah sembuh, bisa tidur nyenyak. Terima kasih banyak pastor, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi waktu saya datang saudara, itu posisi itu benar-benar kayak orang aneh saudara. Tidak bisa diajak bicara, matanya kosong ya. Tapi puji Tuhan saya dapat kabar sudah lepas dan sudah sembuh. Yang selanjutnya saya doakan mantan dukun saudara. Boleh ditampilkan screenshotnya? Nah ini saudara, jadi saya doakan seseorang yang mantan dukun. Saya dengar ceritanya bisa terbang, bisa keluar pedang dari tanah. Waduh, pokoknya sebanyak cerita macam-macam lah. Tapi saya enggak terlalu bagaimana sebab kita punya Yesus yang ajaib, yang dahsyat. Amin saudara. Dan dikatakan apa saudara? Puji Tuhan, mama sejak didoakan itu lebih tenang. Tidak ada yang aneh-aneh. Saya percaya juga kalau susu-susunya sudah hilang karena waktu habis didoakan hari pertama dan hari kedua, mama keluar, mohon maaf, kotoran tapi tidak menyadarinya. Slide berikutnya, ini waktu ini saya berangkat, jadi saya datang 2 hari saudara. Saya pertama datang dengan Pak Max, yang kedua saya datang dengan tim, dengan Pak Afat dan Bu Kristi ya, dengan Pak Max. Dan ibu ini mengalami sakit di lehernya saudara, hyperthyroid. Tapi
Saudara, dikatakan apa? Saya menyadari benjolan di leher saya mulai mengecil. Saat ini saya sedang di Jakarta karena anak saya ingin memeriksakan saya ke dokter. Kenalan bosnya, saya percaya ada mujizat terjadi. Nanti saya akan kabarkan hasilnya ke pastoral. Dan saya percaya hasilnya pasti baik. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh undang pemain musik dan worship leader kembali. Saya tutup dengan kesaksian yang terakhir. Kesaksian mujizat kesembuhan. Jadi ada pelayan Tuhan namanya Ibu Sharon, saudara. Ibu Sharon punya mertua. Dan mertuanya jatuh, saudara, di rumah. Mungkin terpleset atau bagaimana. Dan pinggangnya sakit, saudara. Saya doakan minggu lalu ya. Terus dikunjungi oleh Pastor Afat dan Pak Max, lanjut. Nah ini saudara kondisinya. Lanjut lagi. Nah dibawa ke rumah sakit. Jadi saudara, saya tidak anti dokter, saya tidak di rumah sakit. Saudara tetap harus ke dokter, tetap harus periksa ya. Karena saya percaya mereka juga dipakai Tuhan. Nah dia ke dokter saudara, dan dicek bahwa tulangnya menyatu dempet, kemarin hasil ronsen, dan CT scan bermasalah tulangnya. Ya, kemungkinan harus dioperasi saudara. Lalu saya datang hari Selasa ke sana, boleh ditampilkan fotonya. Nah saya doakan Oma, saya sempat dipikir dokter saudara. Kadang-kadang kalau konsultasi sering orang kadang, jadi gini dok, gini pastor gitu ya. Sering dipikir dokter, yang dokter Tuhan Yesus ya. Terus lanjut, kemarin dapat kabar, puji Tuhan, haleluya. Oma tidak perlu operasi. Karena CT scan akhir tulangnya tidak ada retak. Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah menyembuhkan. Tinggal terapi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya masih percaya bahwa kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Yang saya katakan amin. Dan malam hari ini saya rindu dari apa yang saya sampaikan kepada saudara. Pengajaran tentang pelepasan dan pengusiran membuat saudara satu, tidak takut lagi dengan kuasa gelap. Yang kedua, tidak bergaul dengan kuasa gelap. Jadi hari ini kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Amin saudara. Saya boleh undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya mau nyanyi satu lagu. Nanti PAW boleh ikuti saya belajar sama-sama. Ini lagu lama saudara. Nanti ikuti tempo saya. Yang tahu lagu ini nanti boleh nyanyi. Yang gak tahu kita boleh sama-sama belajar. Refnya pasti saudara tahu. Refnya, kasih Tuhan tak berkesudahan. Nah kalau saudara tahu nanti kita nyanyi dari awal ya. Sama-sama kita belajar pelan-pelan ya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, Berkat-Mu atas kami Tuhan, amin. Berkat-Mu atas kami. Dengan pelan-pelan kita belajar lagu ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, amin. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, Berkat-Mu atas kami Tuhan, haleluya. Berkat-Mu atas kami. Kita masuk ke refnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, amin. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Kita mulai lagu ini dari awal. Sebelum kita mulai, saya jelaskan lagu ini. Kenapa saya bawa lagu ini? Tadi PAW bilang, coba diganti yang lain. Enggak, saya tetap lagu ini. Kenapa? Kita belajar sama-sama. Karena lagu ini berkata, kalau kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Yang saya katakan amin. Dan yang kedua, ketika kita memuliakan Tuhan. Jadi kita enggak cerita-cerita setan. Kita enggak cerita-cerita yang najis. Kita enggak cerita-cerita yang saru. Kita enggak cerita-cerita yang enggak layak. Kita hanya cerita kebaikan Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah buat saudara dan saya. Ketika kita berkata-kata, kita membahas tentang firman Tuhan, maka di rumah saudara dan saya akan ada kedamaian. Yang percaya katakan amin. Maka ada pertolongan Tuhan, amin.
Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalah hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Dengan lebih sungguh nyanyikan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalah hati kami mulai menyembah. Yes. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari. Amin. Besar setia-Mu Tuhan. Amin. Besar setia-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Malam hari ini saya tidak jadi mengadakan altar call, tapi saya rindu di tempat saudara berdiri, saudara berdoa. Mulai berdoa, saudara jangan lihat saya, saudara berdoa. Saudara yang datang dengan sakit, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya percaya bahwa kuasa Allah, berkat Allah ada hadir di tengah-tengah kita. Maka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Saudara yang datang dengan ketakutan, kecemasan, senantiasa takut, senantiasa cemas. Itu pekerjaan iblis saudara. Tapi ketika kita berkumpul dan kita menyembah, maka roh Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Berdoa dalam nama Yesus, ada keberanian dalam hidupmu dan hidupku. Percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Mulai berdoa. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jemaat Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh. Ayo sama-sama berbahasa roh. Bangkitkan rohmu. Yang sudah dikaruniai bahasa roh. Mari sama-sama berbahasa lidah. Berbahasa roh. Ayo sama-sama. Yang belum dikaruniai bahasa roh berkata-kata, bermazmur. Saya percaya saudara-saudara yang disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang dilepaskan dalam nama Yesus. Ayo jemaat Tuhan, nyalakan apimu, bangkitkan rohmu. Jangan berdiam diri. Saya rindu gereja ini adalah gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya rindu bahwa jemaat Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Saya rindu bahwa jemaat-jemaat Tuhan juga memiliki kuasa demi kuasa. Tidak perlu menunggu saya, tetapi saudara berdoa sendiri di rumah saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara kalau pulang takut, nanti datang ke rumah saudara. Dalam nama Yesus aku usir segala kuasa. Kalau gak usah takut, ada Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tanpa batas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh katakan, ku yakin, amin. Kau hadir di sini. Dia hadir di hati saudara dan saya. Ku rasa kuasa yang tak terbatas, amin. Ku yakin, Yes, kau nyata di sini. Kesembuhan, amin, terjadi di sini. Dengan sungguh katakan, kau hadir di sini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. kuasa yang Tak terbatas, kau nyata di sini. kemenangan, amin, terjadi di sini. Saya akan berdoa dan aminkan setiap perkataan yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah sudah dikuatkan, Amin. yang sedih sudah dihiburkan, Amin. yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, Amin. yang terikat sudah dilepaskan, Amin. yang terbelenggu sudah dibebaskan. Amin. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu dari kiri sampai ke kanan, mereka pulang dan setiap kuasa gelap yang ada di rumahnya sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini, di tempat ini, mujizat-Mu masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Haleluya, haleluya.